Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solihah, pada pelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang perubahan energi. Jadi, energi itu dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain. Nah, proses perubahannya energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya itulah yang disebut sebagai perubahan energi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan Ibu baik-baik ya. Pembangkit listrik yang menggunakan kincir angin merupakan salah satu contoh aplikasi perubahan energi. Energi yang dimiliki angin memutar bilah-bilah kincir sehingga terjadi perubahan energi angin menjadi energi mekanik atau gerak. Putaran bilah kincir kemudian membuat generator atau dinamo yang ada di dalamnya menghasilkan listrik. Listrik inilah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kita. Pengubahan bentuk energi menjadi bentuk energi lain diperlukan ketika kita memanfaatkan energi untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita memanfaatkan energi kimia atau gas untuk memasak, maka energi kimia diubah menjadi energi panas. Jika kita memanfaatkan energi kimia atau bahan bakar menggerakkan mobil atau motor, maka energi kimia diubah menjadi energi gerak. Kita pun dapat memanfaatkan energi listrik untuk merapikan baju. Kegiatan tersebut terjadi dengan mengubah, maka energi listrik diubah menjadi energi panas. Selanjutnya, jenis-jenis sumber energi. Nah, kita telah mengenal beberapa sumber energi seperti matahari, angin, air, bahan bakar fosil, makanan, listrik, dan baterai. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama akan kita bahas adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang bisa habis jika dipakai. Misalnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Masih ingatkah kamu bagaimana terjadinya bahan bakar fosil? Nah, kalau sumber-sumber energi ini habis terpakai, maka tidak bisa membuatnya lagi. Mengapa demikian? Karena alam membutuhkan waktu yang sangat lama atau jutaan tahun untuk membentuk bahan bakar fosil. Nah, yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang berlimpah dan tidak akan pernah habis. Sumber-sumber energi yang dapat diperbarui adalah matahari, angin, air, dan energi geotermal. Mari kita bahas sumber-sumber energi tersebut satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Energi tersebut diubah menjadi energi kimia dalam makanan yang dibuat oleh tumbuhan. Ketika manusia dan hewan makan tumbuhan, maka secara tidak langsung manusia dan hewan menggunakan energi matahari. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang bernama panel surya. Panel surya digunakan pada alat pemanas air di hotel-hotel, mobil bertenaga surya, dan juga satelit luar angkasa. Kemudian, sumber energi yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah angin. Nah, angin adalah sumber energi gerak alami yang tidak pernah habis. Energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik menggunakan turbin angin. Angin yang berembus dengan kencang akan menggerakkan baling-baling pada turbin angin. Putaran baling-baling tersebut menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah air mengalir. Air mengalir adalah sumber energi gerak alami yang tidak pernah habis. Energi gerak air dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air mengalir disebut energi hidroelektrik.
Nah, salah satu bentuk penggunaan energi air mengalir yang lebih sederhana adalah kincir air. Kincir air menggunakan air mengalir untuk menggiling padi-padian, memompa air, dan mengairi sawah. Untuk lebih memahami mengenai energi hidroelektrik, kalian bisa melihat di buku paket IPA halaman 60 dan 61. Kemudian, sumber energi yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah geotermal. Pusat bumi terdiri atas bebatuan yang sangat panas, di mana suhunya mencapai 4.500 Celcius. Di beberapa daerah, energi panas dari batu-batuan ini menyebabkan uap atau air panas menyembur ke udara. Energi panas dari pusat bumi ini disebut energi geotermal. Pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi memanfaatkan panas dari bebatuan panas untuk menghasilkan air panas dan uap. Uap panas yang terkumpul dapat menggerakkan turbin generator yang sehingga menghasilkan listrik, sedangkan air panasnya dialirkan melalui pipa rumah-rumah. Baiklah, demikian materi IPA hari ini. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.